Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore seluruh pemirsa channel Alinea Park and Resort dimanapun berada. Sore hari ini kita kedatangan tamu istimewa yang semestinya beliau tadi pagi udah hadir di sini. Tapi karena ada urusan yang lain, tapi dalam sebuah komitmen beliau tetap hadir walaupun acara launching atau grand opening Alinea Park and Resort tadi sudah selesai. Jadi kita terima kasih atas kehadiran beliau. Beliau ini adalah seorang pejabat daerah. Beliau adalah Wakil Bupati Kabupaten Sijunjung dan beliau adalah mantan anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, mantan anggota DPRD Kabupaten Sijunjung, dan secara politik pernah jadi ketua partai P3 di Kabupaten Sijunjung dan Sumatera Barat, dan kembali hari ini beliau dipercaya untuk memimpin partai P3. Selamat sore dan Assalamualaikum Pak Iradatila. Waalaikumsalam Pak Marlis, terima kasih sudah bisa bertemu pada tempat yang luar biasa ini. Artinya Pak Wabub ini kan kunjungan perdana ya ke sini ya? Ya, insya Allah ini yang pertama. Bagaimana ini kesan-kesannya Pak Wabub? Makasih Pak Marlis. Saya biasanya melihat di media sosial saja. Ya. Nah, hari ini Allah sudah menggerakkan kita dan ditakdirkan kita bisa bertemu di sini. Ini di luar bayangan saya, di luar ekspektasi saya. Bisa melihat kondisi tempat Alinea Park yang luar biasa ini. Mulai dari pas masuk gerbang itu terbayar sudah perjalanan kita dari Sijunjung ke sini. Ini menjadi inspirasi juga bagi kita di daerah, bagaimana nanti kita bisa saling bersinergi. Dan ini kita lihat perkembangannya di daerah Damasraya punya tempat kawasan yang seperti ini sangat luar biasa. Saya heran juga kenapa Pak Marlis bisa berani seperti ini. Rupanya ramai ya, saya lihat kunjungan tadi. Iya, alhamdulillah, alhamdulillah. Ramai. Pokoknya luar biasa lah yang kita temui di sini. Semuanya sudah komplit, fasilitas kita lihat. Mulai dari tempat menginap yang barangkali mungkin menjadi tempat suasana baru bagi siapapun juga. Biasanya kalau kita ini mencari tempat-tempat wisata yang eksklusif, hotel bintang 4, bintang 5. Ternyata di sini luar biasa, ini yang tidak ditemui di tempat yang lain. Termasuk juga kalau ada acara, ada event, ruang pertemuan dari yang kecil sampai kapasitas besar juga sudah tersedia. Termasuk juga kita lihat menu-menu makanannya juga sudah disiapkan, kita lihat Pak Marlis. Suasananya sangat alami sekali. Terima kasih Pak Marlis. Baik, terima kasih Pak Wabub. Ya, ini memang sebuah perjuangan yang barangkali mungkin tidak ringan bagi kami ya. Pertama, kami tidak dibekali dengan pengetahuan yang cukup tentang pariwisata karena latar belakang kami tidak di dunia pariwisata. Kemudian juga dibuat di tempat yang tidak layak untuk jadi objek wisata. Dan yang ketiga juga tidak diurus oleh orang yang mengerti tentang pariwisata dan tanpa ada perencanaan. Nah, tapi alhamdulillah hari ini sudah diresmikan oleh Bupati Kabupaten Darmasraya tadi oleh Pak Sutariska Tuanku Kerajaan. Nah, Pak Wabub sore hari ini berkunjung ke sini. Kita menyimpang sedikit nih Pak Wabub. Berapa hari yang lalu saya juga melakukan podcast dengan Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sijunjung, Pak Apinaldi, dan kita juga bicara tentang bagaimana connecting line antara kami di sini sebagai sebuah destinasi wisata baru untuk bisa merangkul Kabupaten Sijunjung. Nah, kalau Kabupaten Sijunjung kan sebetulnya sudah menjadi bagian dari destinasi wisata. Ada Siloke, ada perkampungan adat, itu sudah merupakan ikon. Tapi Darmasraya memang belum ada sama sekali. Nah, tapi dengan hadirnya kami di sini, setidak-tidaknya tentu akan ada imbas. Ada sesuatu yang tidak bisa dipenuhi di Darmasraya. Connecting lainnya, ketika orang berkunjung ke sini, menginap di sini, besoknya mau kemana? Nah, mungkin jawabannya itu adalah ke Sijunjung. Nah, ini barangkali bisa kita komunikasikan dan bisa kita kerjasamakan. Dan kemudian juga produk-produk UMKM-nya kami siap untuk membantu bagaimana mempromosikan itu sehingga penjualan dari rekan-rekan UMKM itu semakin lebih meningkat. Nah, mungkin terkait dengan ini kita minta pandangan Pak Wakil Bupati ini. Jadi makasih Pak Marlis juga buat semua yang menonton dalam channel Alinea Park ini.
Itu menjadi keinginan kita juga Pak Ya. Marlis, bukan menjadi keinginan Pak Marlis saja. Karena bagaimanapun juga, karena memang Damasraya kan bukan tujuan wisata. Ya, Si Junjung juga tidak tujuan Betul. wisata. Tapi itu harus kita bangun, harus kita tumbuhkan. Karena memang tidak kalah juga objek-objek wisata yang ada kita di sini, Ya. baik di Damasraya maupun di Si Junjung. Nah, karena memang dulunya tidak tujuan wisata, taruhlah jarak tempuh dari ibu kota provinsi ke sini cukup Ya, lumayan relatif jauh, bisa jadi 4 sampai 5 5 jam, jam. itu harusnya yang ke sini tidak hanya mengunjungi satu objek wisata. Ya, ya. Kalau bisa kita paket. Jadi paket yang berbeda itu saling menyangga. ya betul. Damasraya, Alinea Park ini ada yang penyangganya. Bisa jadi ada 1-2 di Damasraya, kemudian 1-2 juga di Kabupaten Junjung. Sijunjung. Betul. Di Sijunjung ada Geopark Sloke. Geopark Sloke ini kita sudah beberapa kali menuju UNESCO Global Geopark. Dan sebetulnya tidak Sloke saja, ada perkampungan adatnya, yang budayanya, ada wisata religinya di Colau, Ya, kemudian betul. ada yang geologi sendiri di Sloke. Nah, kita berharap nanti kemarin kan Pak Marlis sudah ketemu juga dengan Kadis Parpora kami dan juga sudah berkunjung juga ke sini. Kami berharap, kami terbuka sekali dan mengharapkan ini kita bisa bersinergi, bisa bekerja sama atau memang ke Geopark dulu, setelah itu kita rekomendasikan ke sini. kampung adat. Ya, Ya boleh. atau boleh. dari sini dulu juga Pak Marlis bisa Betul, juga betul. rekomendasikan juga Ya. ke perkampungan adat, karena memang ada sesuatu yang unik, ada sesuatu yang baru di perkampungan adat. Tinggal menginap di rumah gadang yang tidurnya di atas padi, ya, beralaskan tikar-tikar pandan dan rotan. Datang ke sini alamnya luar biasa. Ya. Apalagi bagi yang anak-anak, biasanya anak-anak nih Pak Marlis, dia Ya. suka main. Ya, Kalau sekedar melihat-lihat pemandangan saja biasa-biasa saja, Betul, dia betul, dia pasti main. Mainnya dia suka mandi-mandi, dia Ya. suka berenang. Itulah yang akan datang berkunjung berulang. Ya. Sehingga memang ini bisa memenuhi semua unsur lah, semua usia, anak-anak, dewasa, remaja, dan ini apa segala macam. Insya Allah Pak Marlis, kita berharap tidak keinginan Pak Marlis saja. Saya memang sudah saya niatkan ini walaupun terlambat dalam launching Alinea Park hari ini, karena memang saya mengagumi Pak Marlis juga, karena sudah lama kita tidak berketemu langsung seperti ini, apalagi sebagai mantan anggota DPRD, yang lebih itu sebagai anak negeri dari Kabupaten Ya, Sijunjung. betul. Mengapa tidak di tempat yang lain Pak Marlis bisa berbuat? Mengapa Ya. tidak kita tidak ada sama-sama juga memajukan Kabupaten Sijunjung? Insya Allah Pak Marlis kita siap nanti. Untuk kita Baik, tidak terima kasih Pak Wabub. Kemudian mungkin kalau boleh Pak Wabub bercerita lebih lengkap, kira-kira bagaimana program dan visi dari pemerintah Kabupaten Sijunjung terkait dengan pengembangan sektor pariwisata, sehingga ini akan bisa kita connecting lainkan atau barangkali bisa kita sinergikan. Kami akan bisa mengambil peran di sektor mana kami bisa ikut gitu. Terima kasih Pak Marlis. Yang pertama, karena memang yang pihak swasta yang mengelola tempat-tempat wisata di Sijunjung kan tidak boleh dikatakan tidak ada, Kecuali Pok Darwis ya. terkecuali Pok Darwis. Ya. Pok Darwis ini Itu adalah masih untuk awal menghidupkan ekonomi di negari itu sendiri. Betul. Biar alamnya terjaga, masyarakat sekitar yang menikmati dari lokasi yang ada. Nah, kita setiap Pok Darwis kita gerakkan semuanya, dan kita bikin juga wadahnya. Ya. Kita latih juga, biar mereka memahami juga bagaimana pola-pola mengelola kerja-kerja di sektor pariwisata ini. Setelah itu nanti bersama-sama nanti kita carikan formatnya. Bagaimana nanti Pak Marlis bisa juga bisa jadi membina mereka, dikelola secara profesional. Tidak mungkin dengan cara-cara sederhana pekerjaan ini Pak Marlis. Tidak mungkin dengan cara-cara kampung saja, tidak mungkin. Karena memang dia harus bersih, dia harus sehat, dia harus aman. Kalau memang dia tidak bersih, orang tidak mau berkunjung lagi. Seindah apapun juga. Kemudian kalau memang tidak aman, setiap orang ramai, orang bagak datang, siapa yang mau datang? Kemudian juga kalau tidak sehat, siapa yang mau datang juga? Nah, jadi dan Pak Marlis tentu sudah memahami ini, apalagi ini sudah dapat sertifikat
CHSE. CHSE Alhamdulillah. itu sudah duluan. Tentu kita ingin juga nanti berkolaborasi di sini, bantu juga kita di Sejunjung. Kemudian juga mana yang harus dikelola oleh swasta, kasih juga kita masukkan. Ya. Kita tidak menutup diri juga, karena memang tidak semuanya dengan Pok Darwis bisa dikelola, Pak Marlis. Tambah lagi, kita menginginkan kalau tempat-tempat ini bertumbuh dengan baik ini, kita sinergikan dengan lembaga pendidikan, Pak Marlis. Ya, ya betul. Seperti yang boarding school. Betul, betul. Karena kalau sudah boarding school, sekolahnya bagus, Dia butuh healing. dia butuh healing. Ya. Kunjungan orang tua Ya. itu kan kadang Sabtu Minggu, kadang hari Minggu saja. Betul, Dan betul, itu betul. tidak pulang, paling bawa keluar. Ya. Kemudian kemana dia mau pergi kalau tidak Nggak ada bisa yang jauh-jauh ya. Tidak bisa jauh-jauh. Habis saja. Jadi dua yang hidup. Sektor peningkatan SDM-nya terbangun juga. Ya. Sektor ekonomi masyarakat melalui tempat-tempat objek wisata dia akan berjalan juga. Betul. Walaupun tidak sepenuhnya menjadi gambaran, paling tidak itu yang terjadi di Harau dengan ICBS itu. Betul. Padahal kita juga yang ke sana. Ya. Kita di sini ramai, kita dekat akses dengan Jambi, akses Muarobungo, dengan Riau. Teluk Kuantan. Ya, Teluk Kuantan, Kuansing, Marobungo, Tebo. Jadi ke depan memang ini harus kita bersama-sama kita ambil peran kita, dan tentu saling support. Intinya seperti itu, saling support, saling berbagi kewenangan, dan tentu juga sebagai berbagi ilmu. Ya, setuju. Nah, kalau kita masuk sedikit ke Siloke, Pak Wabu. Siloke itu kan sudah menjadi isu nasional ya, dan sudah menjadi perbincangan internasional. Nah, kedepannya itu kira-kira bagaimana itu wajah Siloke atau program Siloke secara lebih komprehensif? Pemerintah daerah insya Allah nanti akan menata dengan yang lebih bagus lagi. Kita cuman sekarang terganggu saja karena ada beberapa daerah masih kawasan. Oh ya. Yang belum bisa kita Ya, juga. betul. Nah, kalau memang itu sudah ada penurunan status kawasan, Kementerian Kehutanan ya. Kementerian Kehutanan, kita ajak juga teman-teman yang lain, nanti silakan, ini tempat untuk bangun villa. Betul. Ini tempat untuk bangun nanti Wahana-wahana, betul. Oh, jadi kalau hari ini belum bisa itu ya? Belum bisa karena memang lokasinya ada, tapi karena memang dalam Tapi status kawasan ya? belum bisa, kita tidak berani, kita tidak ingin juga teman-teman yang investasi dia akan ada menimbulkan kasus hukum. kasus hukum. Betul. Makanya kita polanya mulai dari bawah, dari masyarakat, saling menjaga, memelihara, dia akan bertumbuh sendiri nanti. Sebelum kita akhiri, barangkali mungkin kita masuk sedikit ya. Saya melihat Pak Wabub dengan Pak Bupati ini kan harmonis sekali ya. Jarang sekali kita melihat pasangan yang harmonis dalam perjalanan yang cukup panjang ya. Ini kan sudah berapa lama ini Pak? Sudah hampir 2 tahun. 2 tahun. Tinggal kira-kira 2 tahun, 2,5 tahun lagi. Nah, kami tentu mendoakan pemimpin Kabupaten Sejunjung ini selalu harmonis, selalu dalam satu gerak dan serasi memimpin daerah. Nah, untuk 2024 gimana nih Pak? Kalau orang politik ini kan harus ditanya juga dengan cara politik. Terima kasih Pak Marlis. Mungkin Pak Marlis sudah banyak tahu lah tentang kondisi daerah kita. Cuman kita berbuat yang terbaik saja. Bagaimana mungkin kita bisa membangun, kita saja yang pemimpin yang 2 orang ini tidak bersatu. Sedangkan bersatu saja belum tentu kita bisa bekerja maksimal. Apalagi kita sudah terpecah belah. Insya Allah Pak Marlis, Pak Bupati ini orangnya baik. Maka kalau memang dia sudah bertekad untuk membangun, rasanya kita tidak etis juga kita tidak menyokong beliau yang sudah ingin mengabdi dengan baik ini. Maka saya insya Allah tentu dengan kebaikan-kebaikan ini menjaga silaturahmi ini dengan baik. Insya Allah nanti tentu ujungnya tentu pada waktunya nanti. Kita cuma punya rencana dan mohon doa juga Pak Marlis, seluruh masyarakat kita, terutama dari channel Alinea Par ini, mohon doa dukung juga. Insya Allah kita akan menjaga kebersamaan ini sekarang, ke depan, bahkan seterusnya. Tidak harus dalam jabatan. Nah, barangkali mungkin terakhir saya ingin sampaikan juga Pak Marlis, bagi semua yang sudah menonton
dan mengikuti channel Alinea Park ini. Mari bersama-sama kita berkunjung ke Alinea Park ini. Luar biasa tempatnya, suasananya, dan kita bangga tempat wisata yang ada yang sekeren ini di Damasraya, dan dekat aksesnya dari Kabupaten Sijunjung, dekat aksesnya dari Kuansing, dekat aksesnya dari Bungo dan dari Tebo. Rugi kalau kita tidak datang ke Alinea Park ini. Mari datang dan kunjungi kita di objek wisata Alinea Park ini. Terima kasih Pak Marlis. Baik, terima kasih Pak Radi. Bincang-bincang singkat kita sore hari ini menggali beberapa aspek terkait dengan pariwisata dan kemudian potensi yang harus kita kembangkan di Sijunjung. Kami mendoakan Pak Wakil Bupati, Pak Bupati dan seluruh keluarga serta masyarakat Kabupaten Sijunjung selalu dalam keadaan istiqomah, selalu dapat menjadi contoh, dan kabupaten kita semakin menjadi kabupaten yang lebih baik, lebih hebat dan lebih sejahtera. Amin, amin. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.